Tentara neo-Nazi Ukraina jual nyawa warga sipil demi menang perang. Tentara neo-Nazi Ukraina jual nyawa warga sipil demi menang perang. Pasca Mariupol dikuasai pasukan militer Rusia Mei 2022 lalu, ternyata sejumlah anggota Detasmen Operasi Khusus Azov Ukraina masih eksis dalam pertempuran. Kabar terbaru menyebut pasukan neo-Nazi Ukraina itu tersebar di 3 wilayah. Ribuan prajurit Detasmen Operasi Khusus Azov atau yang dikenal dengan Batalion Azov dari Garda Nasional Ukraina menyerahkan diri ke tentara Rusia dalam pengepungan Mariupol 20 Mei. Ternyata tidak semua anggota Batalion Azov memilih menyerah kepada pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Pusat Kendali Pertahanan Nasional Rusia melaporkan bahwa ada ribuan anggota Batalion Azov yang masih berada di medan perang di Oblast Provinsi Kharkiv, Mykolaiv, dan Donetsk. Kepala Pusat Kendali Pertahanan Nasional Rusia, Kolonel Jenderal Mikhail Mizintsev mengungkapkan pergerakan pasukan Batalion Azov di daerah Kramatorsk, Donetsk. Mizintsev menyebut sejumlah anggota pasukan neo-Nazi, unit militer Angkatan Bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing menjadikan wilayah itu sebagai benteng. Di Kramatorsk, Donetsk, tentara bayaran asing dan milisi dari unit nasionalis Azov mendirikan benteng yang menjadi sarang penembak runduk, ucap Mizintsev, dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Sejumlah kendaraan tempur lapis baja dan senjata mortir disiagakan di sejumlah titik yang diketahui adalah bangunan sekolah. Mizintsev membongkar posisi pasukan militer Ukraina dan Batalion Azov berada di sebuah sekolah Jalan Yubileinaya serta sebuah rumah warga sipil di Jalan Akyubinskaya. Lebih lanjut, Mizintsev mengatakan unit militer Ukraina juga menyiagakan sejumlah penembak runduk dan menahan banyak warga sipil. Para warga sipil dipaksa pasukan Ukraina untuk menjadi tameng hidup saat militer Rusia menyerang. Mereka mengerahkan kendaraan lapis baja dan penembak mortir di sekolah nomor 35 Jalan Yubileinaya, tempat tinggal pribadi Jalan Akyubinskaya. Warga sipil ditahan secara paksa di ruang bawah tanah sebagai tameng manusia, kata Mizintsev. Pasca Mariupol dikuasai pasukan militer Rusia Mei 2022 lalu, ternyata sejumlah anggota Detasmen Operasi Khusus Azov Ukraina masih eksis dalam pertempuran. Kabar terbaru menyebut pasukan neo-Nazi Ukraina itu tersebar di 3 wilayah. Ribuan prajurit Detasmen Operasi Khusus Azov atau yang dikenal dengan Batalion Azov dari Garda Nasional Ukraina menyerahkan diri ke tentara Rusia dalam pengepungan Mariupol 20 Mei. Ternyata tidak semua anggota Batalion Azov memilih menyerah kepada pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Pusat Kendali Pertahanan Nasional Rusia melaporkan bahwa ada ribuan anggota Batalion Azov yang masih berada di medan perang di Oblast Provinsi Kharkiv, Mykolaiv, dan Donetsk. Kepala Pusat Kendali Pertahanan Nasional Rusia, Kolonel Jenderal Mikhail Mizintsev mengungkapkan pergerakan pasukan Batalion Azov di daerah Kramatorsk, Donetsk. Mizintsev menyebut sejumlah anggota pasukan neo-Nazi, unit militer Angkatan Bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing menjadikan wilayah itu sebagai benteng. Di Kramatorsk, Donetsk, tentara bayaran asing dan milisi dari unit nasionalis Azov mendirikan benteng yang menjadi sarang penembak runduk, ucap Mizintsev, dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Sejumlah kendaraan tempur lapis baja dan senjata mortir disiagakan di sejumlah titik yang diketahui adalah bangunan sekolah. Mizintsev membongkar posisi pasukan militer Ukraina dan Batalion Azov berada di sebuah sekolah Jalan Yubileinaya serta sebuah rumah warga sipil di Jalan Akyubinskaya. Lebih lanjut, Mizintsev mengatakan unit militer Ukraina juga menyiagakan sejumlah penembak runduk dan menahan banyak warga sipil. Para warga sipil dipaksa pasukan Ukraina untuk menjadi tameng hidup saat militer Rusia menyerang. Mereka mengerahkan kendaraan lapis baja dan penembak mortir di sekolah nomor 35 Jalan Yubileinaya, tempat tinggal pribadi Jalan Akyubinskaya. Warga sipil ditahan secara paksa di ruang bawah tanah sebagai tameng manusia, kata Mizintsev.
Dikepung tentara Rusia, pasukan neo-Nazi Ukraina akhirnya menyerah. Setelah lebih dari 2 pekan perang terjadi di Severodonetsk Oblast, Provinsi Luhansk, Ukraina, pasukan pemberontak pro-Rusia Republik Rakyat Luhansk berhasil mengepung wilayah Metyolkin. Dilansir via militer dari kantor berita Rusia TASS, pasukan pemberontak Republik Rakyat Luhansk dikabarkan mampu membuat unit militer Ukraina dari Batalion Pertahanan Wilayah ke-24 Angkatan Darat Ukraina, Batalion Aidar, terkepung. Tidak hanya berisi pasukan organik saja, dalam unit tersebut juga disebut terdiri dari sejumlah tentara bayaran Ukraina. Penyerahan diri prajurit Batalion Aidar telah memuluskan laju pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia dan pemberontakan LPR untuk merangsek ke Severodonetsk. Saat ini informasi yang diperoleh dari anggota Aidar yang menyerah di Metyolkin digunakan untuk bernegosiasi dengan para milisi. Bunyi pernyataan perwira Republik Rakyat Luhansk yang dirahasiakan namanya. Pasukan dari Batalion Aidar sebelumnya bertahan habis-habisan di pabrik kimia azot yang terletak di Severodonetsk. Pasca pengepungan, pasukan LPR sempat melakukan negosiasi dengan Batalion Aidar pada Minggu 19 Juni. Sayangnya, negosiasi itu menemui jalan buntu. Mentoknya proses negosiasi disinyalir akibat adanya provokasi dari tentara bayaran asing yang berada di unit Batalion Aidar. Negosiasi dengan pasukan Ukraina di pabrik azot sejauh ini tidak berhasil. Mereka tidak memulai untuk keluar dan menyerah, akan tetapi proses pembicaraan itu terus berlanjut, kata perwira LPR itu. Mereka, tentara bayaran asing, menghalangi proses negosiasi, jadi kami masih menunggu. Pada Sabtu 18 Juni 2022, pasukan pemberontak LPR menyatakan bahwa Batalion Aidar termasuk pada komandannya telah menyerah. Kabar ini juga telah dikonfirmasi oleh delegasi LPR untuk Rusia, Rodion Mirosnik.